Android mau jadi iPhone nih. Siap-siap aja para hardcore user Android yang biasa menghujat iPhone karena nggak bisa side loading, bakal garuk-garuk kepala, bre. Ada yang udah tahu side loading? Jadi side loading itu adalah kegiatan menginstal program, aplikasi, game, dan sejenisnya di luar lewat jalur resmi. Jalur resmi itu kalau kita di Android ya pakai Play Store, kalau di iPhone pakai App Store. Dan seharusnya itu adalah satu-satunya cara untuk menginstal program di smartphone atau tablet gitu ya. Nah, side loading itu kita nggak perlu lewat App Store resmi tadi. Kita tinggal buka website, entah website apa, terserah. Kamu download APK di sana, install langsung, udah dia bisa jalan dengan normal. Bahkan nggak harus download, nggak harus install sendiri. Kalau side loading diizinkan, orang lain ngirim dan kamu salah ngeklik, dia bisa terinstall sendiri. Bahkan nggak jarang kejadiannya orang merasa nggak nginstal apapun, tapi tiba-tiba muncul banyak iklan dan sejenisnya yang ternyata itu disebabkan karena ada program tersembunyi yang isinya iklan semua, bre. Untuk iPhone dari sejak awal dulu, seingat saya sih memang nggak ada izin untuk side loading ya. Jadi memang dilarang. Sebenarnya bukan 100% dilarang, ada caranya, ada yang cara resmi untuk ngakalinnya, ada cara nggak resmi, tapi semuanya ribet. Sedangkan di Android dari sejak dulu bebas. Bahkan ya, jangankan install program dan game, bahkan operating systemnya aja bisa diganti pakai operating system yang tidak resmi bawaan HP-nya. Orang bijak bilang semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Sayangnya saya kurang bijak, atau mungkin saya sudah mengalami fasenya ya. Jadi zaman dulu pertama kali Android dan iPhone pertama-tama muncul gitu ya, itu saya termasuk salah satu user antusias ya. Waktu itu masih lumayan muda kan ya. Jadi nggak Android nggak iPhone, semuanya dioprek, di jailbreak, terus di root dan sejenisnya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring saya udah mulai pakai mobile banking dan sejenisnya, mulai muncul kekhawatiran, wah gimana nih kalau nanti HP-nya dihack. Karena saat kita melakukan root dan jailbreak itu kita udah sadar, harusnya udah sadar bahwa kegiatan tadi membuka celah keamanan lebar-lebar. Jadi akhirnya udah saya tidak melakukan itu lagi, tapi dengan Android masih mengizinkan side loading, akhirnya saya memutuskan beralih ke iPhone sepenuhnya. Ini bukan promosi, tapi ini adalah kenyataan. Teman saya, saudara saya, bahkan anak istri saya sering banget, mereka banyak yang pakai Android, sering banget minta tolong, ini kenapa HP saya error, ini kenapa HP saya tiba-tiba lemot, tiba-tiba muncul banyak iklan. Bahkan ada beberapa yang salah ngeklik APK, jadi dapat undangan pernikahan, diklik ternyata nginstal sesuatu. Mouse wireless high performance yang nggak perlu takut baterainya rusak. Asus ROG Strix Impact 3 Wireless menggunakan baterai AA atau AAA yang bisa bertahan hingga 450 jam. Performance-nya nggak main-main, bre. Berdesain ambidextrous dengan berat hanya 57 gram. Dual connection, Bluetooth dan ROG Speednova Wireless. Sensor optik ROG Aimpoint 36.000 dpi dengan deviasi akurasi under 1%. Dan yang paling asik, menggunakan ROG Micro Switch yang hot swappable. Bisa diganti sendiri. Kalau malah searching, langsung klik aja keranjangnya. Tahun lalu saya sempat bahas tentang Apple yang dituntut di Eropa, mereka diwajibkan, mereka disuruh membuka pintu untuk side loading. Jadi di sana nggak boleh lagi ditutup gitu ya. Argumen Apple bahwa itu untuk keamanan nggak digubris karena dianggap nggak penting gitu ya. Saya sendiri nggak ngikutin beritanya selanjutnya seperti apa, apakah sekarang sudah diberlakukan atau belum. Kalau kamu tahu boleh di-share aja di kolom komentar. Tapi yang pasti sekarang yang lagi rame bukan tentang Apple didorong untuk membuka side loading, tapi justru Android yang mengumumkan akan melarang side loading atau lebih tepatnya membatasi. Setiap kali ada pembahasan seperti ini pasti akan ada banyak user yang bilang, gue pakai selama ini baik-baik aja. Ya iya, mungkin kamu termasuk orang yang paham, atau mungkin kamu termasuk orang yang beruntung gitu ya, nggak terlalu banyak nginstal sesuatu dan memang nggak aktif ngeklik link yang nggak jelas gitu kan. Tapi sebagian besar user smartphone adalah orang awam, bre. Anak kecil lihat iklan bukan di close tapi diklik karena dikiranya gamenya bagus. Akhirnya dari awalnya main satu game, ternyata tiba-tiba udah nginstal 4 game lainnya dan entah program apa lagi hanya dari iklan doang. Termasuk tadi dapat undangan pernikahan. Ini bahkan orang yang udah paham sekalipun, kalau momennya lagi pas, misalkan lagi ada teman yang memang mau nikah dan ada masuk undangan pernikahan, gak sengaja diklik, itu udah kebobolan, bre. Dia udah paham tapi tadi kepleset, coy. Tapi kalau ada banyak orang yang bilang gue udah pakai baik-baik aja, rekening gue juga aman-aman aja, apakah sebenarnya side loading itu
memang aman atau berbahaya? Kita lihat aja hasil surveinya. Saat ini ada lebih dari 1 miliar malware yang tersebar dengan 560.000 malware baru terdeteksi setiap harinya. Ini adalah malware total untuk PC dan mobile. Untuk mobile sendiri, 97% malware yang tersebar menyerang sistem Android. 97% loh. Dan dari malware yang sudah tersebar tadi, hampir 50% berhasil menginfeksi Android, sedangkan iPhone gak sampai 1%. Dan ini membuat device Android 50 kali lebih rentan terhadap serangan malware dibandingin iOS. Lebih gilanya lagi, ditemukan lebih dari 1 juta Android device yang sudah terinstall malware sebelum sampai ke tangan konsumen. Gila nggak tuh? Bukan hanya smartphone, tapi TV box, proyektor, head unit mobil masuk ke dalam daftar device yang sudah terinstall malware sebelum sampai toko. Lebih jauh lagi, bahkan di dalam Play Store resminya aja ada banyak program palsu yang dibuat mirip dengan program aslinya. Salah satu yang dicontohkan di sini adalah Fortnite yang sempat banyak abal-abalnya dan beneran di-download orang. Kalau saya sendiri zaman dulu udah pernah ngalamin waktu BBM pertama kali masuk, BBM bukan bensin ya, tapi BlackBerry Messenger. Waktu dia pertama kali masuk ke Android dan iOS, itu saya install dua-duanya. Di iPhone saya tinggal ketik BBM, udah munculnya satu doang. Tapi waktu di Play Store saya ketik BBM, munculnya banyak banget dengan logo yang hampir mirip. Jadi saya harus pilih satu-satu, cari yang asli, baru berani install. Seandainya itu orang awam, udah hampir bisa dipastikan mereka akan menginstal program yang salah. Bang, Android itu tadi angka malwarenya tinggi bukan karena nggak aman, tapi karena penggunanya banyak. Jadi akhirnya para hacker dan penjahat cyber ini lebih banyak menyerang pengguna Android. Itu memang satu hal yang benar. Ngapain mengincar sistem yang usernya sedikit? Tapi di sini akhirnya jadi double-double, bre. Udah penggunanya banyak dan ditarget banyak penjahat, ternyata sistem keamanannya hampir nggak ada karena tadi side loading diizinkan. Jangankan kamu nyari program sendiri, salah ngeklik aja program aneh-aneh bisa otomatis terinstall. Program antivirus ada di Android, tapi ternyata dari hasil survei ditemukan bahwa 47% antivirus gratis yang ada di Android tidak bisa mendeteksi malware dengan baik. Bagaimana dengan antivirus berbayar? Iya, kalau bisa nggak usah pakai antivirus, ganti iPhone misalkan, ya kenapa harus beli Android dan beli antivirus? Karena antivirus secanggih apapun akan jadi percuma kalau kita yang mengizinkan. Sama persis seperti yang terjadi di Windows. Sebenarnya Windows Defender itu udah bagus kalau ada program aneh-aneh yang ada cracknya gitu ya. Kemungkinan besar cracknya akan terbaca sebagai virus. Tapi semua orang, terutama para PC builder yang sudah terbiasa bertani, kayaknya udah paham cara membypass. Jadi begitu kita download program bajakan, antivirusnya langsung dimatiin biar gak terdeteksi sama antivirus. Jadi akhirnya mau bayar semahal apapun akan percuma kalau kita yang mengizinkan. Di Android tadi ada antivirusnya, kalau kita ngeklik sendiri dari WhatsApp dan kita izinkan, ya udah bypass. Nah, yang membuat Android ini menjadi lebih rawan dibandingin Windows walaupun penggunanya sama-sama banyak adalah karena sekarang ini semua kegiatan perbankan udah berfokus pakai smartphone, bre. Boleh dibilang smartphone ini udah jadi jantungnya ekonomi di seluruh dunia. Orang banyak yang nggak punya PC, banyak yang nggak punya laptop, tapi hampir bisa dipastikan mungkin lebih dari 95% orang di dunia punya smartphone kali ya. Belanja online, transfer online, terus apalagi bayar listrik online, bayar tagihan apapun online. Semuanya online dan semuanya dilakukan lewat smartphone. Udah bukan lewat PC lagi. Jadi sama-sama dihack PC dan smartphone kita, dampaknya, tingkat kerusakannya itu jauh lebih tinggi kalau yang kena adalah smartphone. Jadi sudah sewajarnya kalau smartphone saat ini dikasih lapisan perlindungan yang jauh lebih canggih dibandingin operating system yang bukan mobile. Kita nggak bisa meminta orang untuk belajar dong, namanya smartphone berarti usernya juga harus smart. Iya bisa, tapi kalau kita lihat contoh yang sudah banyak terjadi, bahkan Linux aja itu mbahnya teknologi dunia masih bisa kena hack, bre. Karena tadi hanya butuh satu kali kita lalai untuk ngeklik, bubar semuanya. Dalam hitungan detik, channel bisa diambil, password email bisa diambil, bahkan tabungan juga bisa dikuras. Kembali ke kebijakan Google yang akan membatasi site loading. Jadi tadi bukan ditutup sepenuhnya, tapi dibatasi. Dibatasi ini artinya untuk bisa diinstal lewat site loading, programnya harus melalui proses verifikasi dulu dari Google. Jadi sebenarnya site loadingnya sendiri masih tetap bisa dilakukan, cuma programnya nggak bisa sembarangan. Berarti artinya kalau kamu tadi dapat APK bodong lewat WhatsApp, kamu klik, itu nggak akan bisa terinstall karena belum terverifikasi. Dan otomatis
otomatis dengan adanya hal ini, keamanan Android akan menjadi semakin meningkat. Dan ini sebenarnya udah diterapkan di iPhone dari sejak dulu. Side loading sebenarnya ada, bisa dilakukan, bukan jailbreak ya. Yang resmi juga ada, tapi kalau di iPhone kamu harus punya akun developer dulu, terus habis itu kamu harus verifikasi akunnya dulu, verifikasi program yang akan diinstal dulu, dan setelah bisa terinstall pun itu bukan bisa dipakai selamanya. Kalau nggak salah sih seminggu dan harus verifikasi ulang lagi. Jadi caranya memang ribet, tapi dikhususkan untuk developer. Langkah Google ini menuai banyak kontroversi pastinya karena banyak banget yang protes. Cuma kabarnya pembatasan side loading ini akan tetap efektif dimulai bulan September 2026 dan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan pertama kali merasakannya. Nah, para pengguna Android, kira-kira kamu setuju atau enggak? Dan semisal kamu nggak setuju side loading dibatasi, itu karena apa sih? Apakah karena kamu seorang developer atau karena kamu seorang petani?